Dalam keterangan pers yang berlangsung di kantor Presiden kemarin, Ketua Komite Penanganan COVID-19 dan Pemulihan Ekonomi Nasional, Airlangga Hartarto menyatakan, pemerintah pusat memutuskan pemberlakuan pembatasan kegiatan masyarakat di sejumlah wilayah yang memiliki angka kasus aktif COVID-19 tertinggi, seperti wilayah Jawa dan Bali. Hal ini berdasarkan kondisi dan penambahan kasus per minggu di bulan Desember sebanyak 48.434 kasus, dan data penambahan kasus bulan Januari sebanyak 51.986 kasus. Kriteria yang ditetapkan untuk melakukan pembatasan kegiatan adalah provinsi atau kabupaten kota yang memenuhi sejumlah parameter, seperti wilayah yang memiliki tingkat kematian di atas rata-rata tingkat kematian nasional yaitu 3%. Tingkat kesembuhan di bawah rata-rata tingkat kesembuhan nasional yaitu 82%, tingkat kasus aktif di bawah kasus aktif nasional yaitu 14%, dan tingkat keterisian rumah sakit untuk ICU dan isolasi pasien COVID-19 di atas 70%. Pembatasan sosial dan mobilitas masyarakat di beberapa wilayah ini akan mulai berlangsung pada 11 hingga 25 Januari mendatang. Pembahasan secara terbatas tersebut dilakukan di Provinsi Jawa Bali karena di seluruh provinsi tersebut memenuhi salah satu dari 4 parameter yang ditetapkan. Jadi DKI Jakarta bed occupancy rate-nya di atas 70%, untuk Banten bed occupancy rate di atas 70%, kasus aktif di atas nasional, kesembuhan di bawah nasional, kemudian Jawa Barat bed occupancy rate di atas 70%, Jawa Tengah bed occupancy rate di atas 70%, kasus aktif di atas nasional, kemudian kasus kesembuhan di bawah nasional, Yogyakarta bed occupancy rate 70%, di atas 70%, kasus aktif di atas nasional, kesembuhan di bawah nasional, kemudian Jawa Timur bed occupancy rate di atas 70%, kemudian tingkat kematian juga di atas nasional. Nah, penerapan dilakukan secara mikro sesuai arahan Bapak Presiden, nanti pemerintah daerah, gubernur akan menentukan wilayah-wilayah yang akan dilakukan pembatasan tersebut. Pembatasan kegiatan masyarakat di kawasan Jawa dan Bali meliputi penerapan work from home sebesar 75% dari total karyawan. Kegiatan belajar mengajar dilakukan secara daring, sektor esensial tetap beroperasi 100% dengan pembatasan jam operasional. Sementara restoran dapat melayani kegiatan makan dan minum di tempat maksimal 25% dan tetap diizinkannya pemesanan makanan take away atau delivery. Sementara rumah ibadah memberlakukan pembatasan kapasitas 50% dan protokol kesehatan yang lebih ketat. Mengatur pembatasan kapasitas jam operasional moda transportasi, serta penghentian kegiatan sosial budaya untuk sementara waktu. Pemerintah akan melakukan pengawasan secara ketat untuk pelaksanaan protokol kesehatan, menjaga jarak, mencuci tangan, memakai masker, dan meningkatkan operasi justisi yang dilaksanakan oleh Satuan Polisi Pamong Praja, aparat kepolisian, dan unsur TNI. Dan sekali lagi bahwa ini adalah sesuai dengan amanat daripada PP 21, di mana mekanismenya sudah jelas, yaitu sudah ada usulan-usulan daerah dan juga kepada Menteri Kesehatan serta edaran dari Menteri Dalam Negeri. Priscilia Claudia, Tim Liputan, DAI TV.